Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini adalah kisah pilu dari tetangga saya. Jadi, suatu kali mereka itu menikah, dan pernikahan mereka itu benar-benar menampakkan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Dalam artian, si laki-lakinya itu gagah, baik, soleh, taat pada agama, berpenghasilan memadai, ganteng, dan lain sebagainya. Sedangkan istrinya juga dia cantik, solehah, taat, rukun sama tetangga, dan yang sebagainya. Mereka itu adalah pasangan yang benar-benar serasi. Sampai beberapa bulan kemudian mereka akhirnya sadar bahwa si perempuannya, si istrinya itu ternyata tidak bisa berketurunan. Mereka mencoba segala cara bagaimana caranya agar mereka bisa mengatasi masalah itu, tetapi semua dokter, semua spesialis, semua ahli sudah menyerah dan mengatakan bahwa bagaimanapun si perempuan ini tidak mungkin bisa berketurunan. Begitu. Sedih, dan tentu saja ini adalah pukulan yang sangat berat khususnya buat si istrinya, karena si istrinya yang dianggap menanggung beban yang berat atas kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Dan setelah musyawarah panjang antara dirinya dengan suaminya, dengan keluarganya dan sebagainya, akhirnya diputuskanlah bahwa si istri itu rela untuk dipoligami. Jadi suaminya menikah lagi dengan perempuan lain yang diduga bisa memberikan kepadanya keturunan. Begitu. Sampai sebatas ini sih, saya pikir si perempuan itu sudah mendapatkan hantaman yang sangat kuat dari dua pukulan sekaligus. Yang pertama itu adalah ketika dia sadar bahwa dirinya tidak bisa berketurunan. Kalau misalkan Baraya adalah seorang perempuan kemudian tidak bisa berketurunan, dan menerima kenyataan itu saja sudah pahit, dan menjadi jauh lebih pahit ketika suami yang diharapkan bisa membela dirinya, diharapkan bisa menjadi penolongnya, bisa menyenangkan hatinya atau ia menghiburnya dalam kondisi yang lara ini, justru malah memutuskan untuk mencari perempuan lain untuk bisa berketurunan. Pada bagian itu saja sudah menyakitkan, tetapi dia hanya menunggu rasa sakit yang ketiga. Jadi si laki-laki itu dia baik, dia berusaha untuk baik, dia berusaha untuk adil, tapi lambat laun istrinya yang kedua itu punya anak dan punya anak lagi, dan si laki-laki ini bagaimanapun harus memberikan nafkah lebih banyak, waktu lebih banyak, ngasuh anak-anaknya dan sebagainya, dan akhirnya ikatan si suami ini kepada istri keduanya itu jauh lebih kuat daripada yang pertama, karena yang pertama tidak berketurunan. Akhirnya apa? Setelah musyawarah panjang lebar, si suami menyatakan bahwa saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk bisa berbuat adil, karena di sana sudah punya anak, di sana sudah apa dan sebagainya, dan akhirnya sejak saat itu mereka memutuskan cerai baik-baik. Ya, cerai baik-baik, tetapi bagaimanapun sekali lagi ini adalah rasa sakit yang ditanggung si perempuan itu, udah triple combo gitu. Sekarang kan pertanyaannya sama seperti yang di judul itu, apakah layak kalau perempuan mandul itu diceraikan oleh suaminya? Layak tidak layak, boleh tidak boleh, itu sebenarnya pandangan yang subjektif, karena banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah berketurunan, jadi kalau tidak berketurunan cerai juga nggak jadi masalah dan sebagainya. Tapi mari kita berpikir secara empatik gitu. Kalau misalkan Baraya jadi perempuan itu kemudian menghadapi 3 serangan itu sekaligus, bisakah Baraya bertahan? Apalagi perempuan itu hidup di Indonesia, hidup di mana tetangga-tetangganya itu benar-benar ngerecokin rumah tangga kehidupan Baraya gitu. Jadi mereka selalu bertanya, kapan punya anak? Belum punya anak ya? Oh iya, anak saya udah segini-gini, coba tuh ke dokter anu dan sebagainya. Kan mungkin kata-kata itu dianggap sebagai kata-kata hiburan atau obrolan atau basa-basi, tapi kalau Baraya ada dalam jiwa dari si perempuan itu, rasa sakitnya pasti benar-benar kerasa kan. Di sini saya tidak sedang mengajukan argumentasi atau misalkan mendemonstrasikan kemampuan analisis dan lain sebagainya. Di sini adalah ajang untuk berempati sama-sama gitu. Mari kita pikirkan sama-sama gitu. Kan sebenarnya di dunia ini ada sesuatu yang nampaknya tidak adil. Dalam artian ada orang-orang tertentu yang sangat ingin berketurunan, ternyata dia tidak mendapatkan keturunan itu. Ada misalkan orang-orang yang tidak memiliki masalah apapun secara biologis, secara psikologis, tapi justru malah memutuskan untuk tidak berketurunan. Ada kan yang seperti itu. Kemudian ada anak-anak misalkan yang sangat mendambakan orang tuanya, tetapi ternyata menghadapi atau berhadapan dengan orang tua yang benar-benar beringas, yang toksik, yang jahat dan sebagainya. Ada juga yang seperti itu. Atau ada anak-anak yang baik, orang tuanya juga baik, ayah, papa, ibunya semuanya baik, tetapi mereka tidak memiliki kecukupan finansial sehingga mereka semua hidup menderita gitu, dan lain sebagainya. Jadi kenapa mereka itu tidak bertukar-tukar takdir gitu? Maksudnya kenapa orang-orang yang tidak ingin memiliki anak dimandulkan saja, sedangkan orang yang sangat ingin memiliki anak ya berketurunan? Kenapa
Kenapa ada yang terbalik takdirnya seperti itu gitu? Kenapa ada anak-anak yang cerdas tapi malah dibesarkan oleh orang tua yang beringas dan sebagainya? Kenapa banyak hal yang seperti itu? Ya, pada akhirnya renungan kita mengarah pada hidup itu fana, hidup itu rusak, hidup itu kacau sebenarnya. Nah, untuk bisa mengantisipasi kekacauan atau kerusakan itu, maka Baraya benar-benar diharapkan untuk berpengetahuan dan diharapkan berkesadaran untuk mengambil setiap tindakan. Kalau misalkan Baraya seperti yang tadi dikatakan ya, Baraya kemudian mengambil pasangan dan pasangan itu ternyata misalkan mandul ya, misal. Nah, kan semestinya Baraya itu harus bertanggung jawab atas itu. Kenapa? Karena pilihan Baraya untuk menikah dengan orang itu adalah pilihan Baraya sendiri, dan karenanya Baraya harus bertanggung jawab sendiri. Kenapa juga misalkan Baraya sejak awal tidak memeriksakan kandungan ke kedokteran misalkan? Kenapa gak seperti itu gitu? Atau kenapa Baraya sejak awal memang tidak berpikir ke arah sana? Kan banyak di antara kita yang menikah itu bukan gara-gara pikiran-pikiran yang rasional atau pikiran-pikiran yang logis, tapi gara-gara cinta monyet gitu, gara-gara cinta alay, atau gara-gara kecelakaan, atau gara-gara dipaksa sama lingkungan sekeliling, kapan nikah, stres dengan pertanyaan itu akhirnya menikah gitu walaupun belum siap dan sebagainya. Kan banyak di antara kita yang menjadi seperti itu. Nah, untuk bisa mengurangi ketidakbahagiaan di masa depan, karena kita harus garis bawahi bahwa hidup kita itu fana, hidup kita ini banyak ketidaksempurnaan, maka Baraya harus mempersiapkan segalanya itu dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu pengetahuan. Dan setelah Baraya mempersiapkan dengan ilmu pengetahuan, maka Baraya harus bertanggung jawab atas itu. Kan misalkan ya, sekali lagi ini bukan soal boleh atau tidak boleh, bukan berarti saya membela perempuan dan sebagainya, tapi mari kita berpikir, kan Baraya sudah ngambil keputusan. Setelah ngambil keputusan, ya bertanggung jawab sama-sama. Dan bertanggung jawab sama-sama itu kan bisa aja Baraya misalkan mengadopsi anak gitu kan. Bisa aja Baraya melakukan hal yang lain. Kan mengadopsi anak itu berarti juga kita bisa menukar takdir kita itu. Jadi ada anak-anak misalkan yang sangat cerdas, yang sangat baik, yang sangat hebat, yang punya potensi masa depan yang baik, tetapi dibesarkan oleh lingkungan yang salah, oleh orang tua misalkan yang kurang mencukupi secara finansial, atau orang tua yang toksik banget gitu. Atau ada orang tua yang dipenjara gara-gara narkoba, anaknya dititipin dan sebagainya. Bisa aja kan diadopsi yang seperti itu, bisa dicari gitu. Nah, kenapa harus ditinggalkan si perempuan yang tadi itu sehingga merasakan kepedihan yang sangat luar biasa itu gitu. Maksudnya, tolong jadilah bertanggung jawab. Jangan hanya mentang-mentang karena perempuan lah yang secara biologis bisa berketurunan, lantas dia benar-benar menanggung semua konsekuensi dari apapun yang terjadi soal kecacatan itu. Ya jangan sampai seperti itu ya. Kalau misalkan Baraya sudah berpasangan, berarti tanggung jawabnya ya sama-sama gitu. Ya sekali lagi ini bukan adu argumentasi dan sebagainya. Ini ngajak Baraya aja untuk saling berempati. Itu saja Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.